kita saksikan Mitra Kukar, asuhan pelatih Simon McManamy. Ya, tanpa adanya seorang Jajang Mulyana, kita lihat Anindito yang menjadi seorang target man yang menemani Marcus Ben di lini depan. Sementara kan kita bantu oleh pelatih Miro Janu. Ya, bisa kita lihat tampil dengan formasi yang full tim Persela Lamongan. Di lini tengah ada Gustavo Lopez yang berkolaborasi dengan Sukadana. Ya, belum ada pertemuan resmi dari kedua tim yang berlaga di sore. Dan kita saksikan juga Marius Costas sudah bersiap-siap dan inilah dia kick off babak pertama. Permainan kali ini coba diambil oleh para pemain Mitra Kukar untuk mengambil inisiatif permainan. Ahmad Bustomi memberikan bola maksudnya kepada Anindito tadi. Cukup rapat. Pressing yang dilakukan terhadap Anindito, anak muda yang juga sudah memberikan golnya bagi tim Mitra Kukar. Sudah 1 gol ia berikan, termasuk ketika golnya menyelamatkan Mitra Kukar untuk meraih kemenangan dalam partai tandang menghadapi Gresik United. Hamka Hamzah berikan kembali kepada Nemanja Obrich. Kerjasama dia 1-2 tadi, maksudnya dengan permainan yang dilakukan oleh Zulham Zamrun. Kali ini di bawah mistar dari Persela Lamongan adalah Khairul Huda. Marcus Ben masih terus beradaptasi dengan sepak bola Indonesia dan memang pengawalan yang sangat ketat terhadap Marcus Ben membuat ia sangat sulit untuk bisa mencetak gol demi golnya di Indonesia Super League. Balik kali ini Seiji Kaneko. Wow, dan bola kali ini direbut. Kita lihat sebuah peluang didapatkan oleh Gary Setia. Mario Costas masih mudah saja ditangkap oleh Joyce Sorongan. Ya, ada miskomunikasi di lini belakang dari Persela Lamongan. Seiji Kaneko dan Hamka Hamzah serta tentunya Pierre Janka yang tidak terlalu ketat mengawal Mario Costas dan Gary Setia. Gustavo Fabian Lopez kembali kepada Mario Costas. Ya, Mario Costas memang pelan-pelan mulai menjadi bomber yang menakutkan bagi tim-tim lawan Persela Lamongan di Indonesia Super League. Bahkan Mario Costas juga mampu mencetak hat-trick ketika Persela Lamongan mampu membungkam tim tuan rumah Persidafon Davansoro dalam partai tandang. Selain gol yang juga dicetak oleh Gary Setia dan juga Dedi Indra. Kembali kali ini kita lihat permainan coba dibangun oleh para pemain dari Mitra Kukar melalui Nemanja Obrich. Pelanggaran tadi dilakukan oleh Jimmy Suparno terhadap Nemanja Obrich. Ya, musim ini Nemanja Obrich menjadi salah satu kekuatan utama di lini tengah dari Mitra Kukar. Dia berduet bersama dengan Ahmad Bustomi di sentral permainan dari Mitra Kukar. Pemain asal Serbia berusia 27 tahun yang mengawali karir di masa mudanya tahun 2001 dan 2003 di klub Red Star Belgrade. Ahmad Bustomi. Kita lihat Roman Golian dan juga Hamka Hamzah, 2 pemain bertahan paling produktif sejauh ini di Indonesia Super League. Berduel dia. Sebuah bola menuju tiang jauh. Ditepis saya tadi atau ditips tadi oleh Khairul Huda. Kita saksikan bagaimana Marcus Ben. Sepak pojok kali ini hadir pelan saya tadi. Dilakukan oleh Arif Siono. Arif Siono memang sempat absen dalam 2 pertandingan bagi Mitra Kukar karena mengalami cedera hamstring dan kali ini hadir kembali di sektor lapangan tengah dari Mitra Kutai Kartanegara. Ya, hadirnya Arif Siono diharapkan memang mampu memberikan sebuah warna dalam tekanan karena memang Arif Siono adalah pemain yang sangat baik dalam menyisir sebelah kiri pertahanan lawan. Ya, dan yang menarik adalah pemain-pemain sayap dari Mitra Kukar ini cukup berbahaya atau bisa dibilang sangat berbahaya. Ada Arif Suyono di sisi kiri dan di sebelah kanan ada Zulham Zamrun. Mereka juga bisa bertukar posisi karena yang menarik adalah Zulham yang mantan pemain Persela ketika bermain di Persela bermain sebagai gelandang kiri. Sekarang dimainkan di posisi gelandang kanan oleh Simon McManamy. Pelanggaran tadi Ahmad Bustomi. Kembali Jimmy Suparno. Kita lihat bagaimana Jimmy Suparno lagi-lagi tidak memberikan kesempatan kepada Ahmad Bustomi ataupun juga Nemanja Obrich untuk bisa mendekati daerah kotak penalti. Ya, Khairul
Huda. Kembali kali ini tendangan bebas Ahmad Bustomi menjadi penguasa dari bola-bola mati bagi Mitra Kukar, bergantian dengan Nemanja Obric. Pelan saya tadi. Isnan Ali memberikan bola panjang kepada Marcus Ben. Kembali masih ada pengamanan dari Suroso. Pierre Mianka. Jobric. Hamka Hamzah berikan bola kepada Seiji Kaneko. Ya, hadirnya Seiji Kaneko juga dalam beberapa partai terakhir Mitra Kukar juga cukup memberikan sebuah permainan yang memang bisa memberikan antisipasi apabila salah seorang sayap dari Mitra Kukar tidak jalan. Iya, Seiji Kaneko ini bisa bermain sebagai gelandang tengah ataupun gelandang sayap. Dan sekarang dimainkan sebagai bek kanan. Dia juga bisa bermain sebagai bek tengah. Kembali Hamka Hamzah. Zulham Zamrun. Duel dia. Lagi-lagi Jimmy Suparno. Ini adalah pelanggaran ketiga dari Jimmy Suparno dalam 6 menit jalannya pertandingan. Ya, harus lebih berhati-hati tentu Jimmy Suparno. Meskipun kualitas pelanggarannya tidak terlalu keras, tapi dia cukup sering melakukan pelanggaran di awal babak pertama ini. Isnan Ali kali ini. Menarik memang akan melihat duel dari Isnan Ali dengan Irsyad Aras ataupun juga posisi Taufik Asrun. Pierre Niangka. Bola panjang kepada pergerakan yang dilakukan oleh Zulham Zamrun. Duel kali ini Zulham Zamrun dengan Fatur Rahman. Menghadapi mantan timnya Zulham Zamrun, Persela Lamongan, dan di Persela Lamongan lah nama Zulham Zamrun begitu meroket musim lalu sehingga ia juga mendapatkan kesempatan untuk ikut dalam seleksi timnas U23 di ajang SEA Games. Iya, betul sekali, Ren. Bisa bermain sebagai gelandang maupun sebagai striker, dan pemain angkatan dari Zulham adalah Aris Alfiansyah yang sampai saat ini masih bertahan di Persela Lamongan. Pelanggaran tadi dari Taufik Asrun yang melakukan sebuah dorongan dengan tangannya terhadap Anindito Wahyu. Kita lihat bagaimana Anindito ditampilkan oleh pelatih Simon McManamy dibandingkan Sakti Sinaga. Apakah ini memang karena Anindito memiliki kecepatan untuk bisa mengimbangi Marcus Ben yang memang lebih bermain dengan position dibandingkan dengan kecepatannya untuk mendampingi, atau juga terjadi dua perbedaan dalam striker yang ditampilkan oleh Mitra Kukar? Ya, ada kemungkinan seperti itu, Ren, dan ditambah lagi pembuktian dari Anindito yang sudah mencetak 1 gol ketika menghadapi Gresik United. Ini tentu agak merugikan dalam tanda kutip bagi Saktiawan Sinaga karena dia bisa dibilang lebih tenar, lebih berpengalaman daripada Anindito, tapi harus duduk di bangku cadangan. Nemanja Obric. Wow, sebuah tendangan masih bisa diamankan dari Khairul Huda. Masih terjadi perebutan bola dalam kotak penalti. Ada pelanggaran. Ahmad Bustomi. Gelandang yang juga sempat direbutkan oleh sejumlah klub di awal musim ini karena memang penampilannya yang sangat baik musim lalu. Kita saksikan tendangan keras dari Nemanja Obric. Masih bisa diamankan oleh Khairul Huda. Handball tampaknya. Serangan kali ini Marius Costas. Masih dapat tekanan dari Gustavo Lopez. Masih Gustavo Lopez. Kita lihat mengkeeping bola Gustavo Lopez. Kali ini berikan kepada Jimmy Suparno. Umpan ke dalam kotak penalti. Kembali gagal. Tekanan dilakukan oleh Persela Lamongan. Datang bantuan dari Irsyad Aras. Sepak pojok kali ini hadir dari Persela Lamongan. Kita lihat bagaimana Isnan Ali kali ini mendapatkan lawan yang cukup seimbang pada diri Irsyad Aras, pemain yang sama-sama berasal dari Makassar. Ya, dan hadirnya Irsyad Aras di posisi gelandang kanan dari Persela ini menjadi solusi bagi pelatih Miro Janu karena di awal kompetisi Miro sempat kesulitan untuk menemukan pemain yang pas. Masih terjadi perebutan bola. Hamka Hamzah.
menjadi kapten tim. Ya, menjadi kapten dan bukan seorang Pierre Njanka yang biasanya di awal musim sempat menjadi kapten tim dari Mitra Kukar. Ya, sempat absen beberapa pertandingan karena ada musibah kehilangan dan dia harus. Ya, ini sangat menarik. Marcus Ben tampaknya masih belum sembuh dari sakit yang ia derita dan dia harus ditarik keluar digantikan oleh Sakti Sinaga. Ya, baru 9 menit pertandingan ataupun 10 menit pertandingan berjalan dan Marcus Ben sudah ditarik keluar. Kita bisa lihat tentu ada sesuatu yang tidak berjalan dengan semestinya pada kondisi Marcus Ben. Ya, memang Marcus Ben sempat absen di pertandingan terakhir Mitra Kukar ketika mereka menyerah dari Persibo Balikpapan. Ketika itu memang Marcus Ben mengalami masalah dengan saluran pernafasannya sehingga tidak ditampilkan, dan sekarang ditampilkan oleh pelatih Simon McManamy tapi hanya bermain selama kurang lebih 9 menit dan ia digantikan oleh Sakti Sinaga. Ya. Ini untuk pertama kalinya Mitra Kukar bermain dengan 2 penyerang yang selama ini berada di bench. Ya, sebuah perjudian sebetulnya dilakukan oleh Simon McManamy di awal pertandingan ketika dia menurunkan Marcus Ben yang menurutnya mungkin sudah pulih, tapi ternyata hanya 10 menit saja waktu yang dibutuhkan untuk melihat apakah Marcus sudah pulih atau belum, dan ternyata harus ditarik keluar saat ini. Gustavo Lopez ke tiang jauh, peluang didapatkan. Lagi-lagi masih ada pengamanan. Roman Golian dengan Hamka Hamzah saling berduel. Kita lihat bola ke tiang jauh dan ini memang menjadi bola-bola kesukaan dari Roman Golian. Pemain yang memang dibawa oleh Miro Janu dari Arema Indonesia. Kembali tekanan berikutnya. Masih berhasil digagalkan tadi oleh Isnan Ali. Tampil menyerang Persela Lamongan. Kita saksikan kali ini Irsyad Aras, masih Irsyad Aras. Lagi-lagi Hamka Hamzah menjadi tembok yang susah untuk bisa dilewati oleh para pemain Persela Lamongan. Taufik Asrun, pemain yang juga pernah bermain untuk timnas U21 Indonesia. Kembali umpan. Ya, kita lihat Mario Costas. Terlihat memang dalam beberapa pemberian bola yang dilakukan oleh gelandang-gelandang Persela Lamongan sepertinya memang ada instruksi untuk bermain dengan umpan-umpan silang. Ya, ini juga mungkin pelatih Miroslav Janu sudah mengamati permainan dari Mitra Kukar. Koordinasi di lini pertahanan masih belum terlalu rapi karena pemain-pemain yang ada di situ juga belum terlalu lama bermain. Hamka Hamzah, lalu ada Isnan Ali, Pierre Njanka, dan Seiji Kaneko yang terbaru di posisi bek kanan. 4 bek sejajar dari Mitra Kukar ini mungkin dinilai oleh pelatih Persela Miroslav Janu masih belum terlalu padu sehingga digempur dengan umpan-umpan silang dikombinasi dengan permainan 1-2. Kembali Gustavo Fabian Lopez, pemain yang memiliki tendangan kaki kiri dan kaki kanan sama baiknya ini. Kita akan lihat apa yang dilakukan oleh Gustavo Lopez. Kembali mencip bola. Masih ada Hamka Hamzah, Pierre Njanka berebut bola dengan Mario Costas dan Gary Setia. Cukup keras. Kita lihat bagaimana perebutan bola antara Gary Setia dengan Hamka Hamzah tampaknya. Oh, ternyata dengan Seiji Kaneko. Ya, pemain asal Jepang berusia 31 tahun yang sebelumnya bermain untuk Tampines Rovers di Liga Singapura. Ya, berusaha melakukan blocking dengan cara yang kaki ya. Ya, cara yang cukup berbahaya kepada Gary Setia di Nugraha. Ya, Gary Setia pemain yang memang sempat menjanjikan di era junior tapi mengalami cedera yang berkepanjangan dan kembali kali ini menemukan performanya dengan Persela Lamongan. Kita lihat bagaimana Joy Sorongan meminta rekan-rekannya untuk menutup ruang tembak. Ini menjadi makanan empuk bagi para penendang dari Persela Lamongan. Ada Suroso yang memiliki tendangan lurus dan sangat keras. Ada juga Fabian atau juga Gustavo Fabian Lopez yang memiliki kemampuan melengkungkan bola. Berjarak sangat ideal, hanya kurang lebih sekitar 2 meter dari garis kotak penalti. Kita lihat kali ini siapa yang mengambil tendangan bebas. Dan ternyata adalah Gustavo Lopez dan berada di samping kiri dari gawang Joy Sorongan. Ya, sangat-sangat berbahaya dan intensitas serangan dari para pemain Persela di 15 menit babak pertama ini lebih sering dibandingkan tuan rumah. Ketika para pemain Mitra Kukar memetik kemenangan 2-1 atas Gresik United di Gresik,
pelatih Miroslav Janu merekam pertandingan itu dan menyaksikan pertandingan itu juga yang membuat pemain-pemain Persela memiliki bekal yang cukup sebelum menghadapi Mitra Kukar. Bisa kita lihat memang bisa mengimbangi permainan tuan rumah dan lebih banyak menyerang. Kesempatan bagi Sakti Sinaga untuk menunjukkan tajinya agar bisa masuk dalam posisi first team atau juga starting 11 dari tim Mitra Kukar, di mana pelatih Simon McManamy memang lebih mempercayakan hal tersebut kepada Marcus Ben dan juga Jajang Mulyana. Di saat Jajang Mulyana absen karena akumulasi kartu dan juga Marcus Ben yang masih mengalami masalah dengan kesehatannya, ini adalah kesempatan bagi Sakti Sinaga untuk membuat Simon McManamy melirik kemampuannya. Yang menarik, Ren, kedua pelatih di kedua tim ini adalah Mitra Kukar dilatih oleh Simon McManamy dan Persela dilatih oleh Miroslav Janu. Kedua-duanya mengandalkan striker yang sempat mengalami cedera lama dan kini sedang menanjak lagi performanya. Di Mitra Kukar ada Jajang Mulyana yang sebelumnya memperkuat Pelita Jaya, dan di kubu Persela diperkuat oleh Gary Setiadi Nugraha. Dua-duanya sempat lama sekali menderita cedera dan juga sama-sama sempat digadang-gadang untuk menjadi pemain yang menjanjikan. Sakti Sinaga, ya kita lihat Marcus Ben harus memberikan perawatan kepada pahanya. Memang Marcus Ben mengalami masalah dengan cedera otot paha dan juga dalam kondisi fisik ya. Ternyata tidak kuat untuk bisa bermain penuh di pertandingan sore hari ini. Irsyad Aras. Bukan sebuah pelanggaran. Nemanja Obric. Anindito kembali kepada Nemanja Obric. Pelanggaran dari belakang oleh Irsyad Aras. Tampaknya kartu kuning menjadi hadiah untuk Irsyad Aras. Ya, baru sekali melakukan pelanggaran tapi langsung diganjar kartu kuning karena memang cukup berbahaya dari belakang tanpa adanya penguasaan bola dari Nemanja Obric yang sedang berlari. Irsyad Aras melanggar dan langsung diganjar kartu kuning. Ya, sudah lepas bola dari penguasaan Obric dan dalam posisi yang menguntungkan karena sedang masuk ke pertahanan dari Persela. Ini adalah jarak yang pernah membuat Nemanja Obric mencetak gol. Dan kita akan lihat akankah Nemanja Obric kembali memberikan sebuah tendangan yang sangat keras. Kita lihat harus berjibaku penjaga gawang Khairul Huda untuk menahan tendangan dari Nemanja Obric, salah satu penguasa bola-bola mati di Indonesia Super League selain Miljan Radovic. Nemanja Obric juga mencetak gol dalam pertandingan terakhir menghadapi Persiba Balikpapan melalui titik penalti. Hamka Hamzah kembali kepada Zulham Zamrun, cukup baik kepada Seiji Kaneko. Masih ada Roman Golian. Patah lagi serangan dari Mitra Kukar. Ya, di stadion ini Mitra Kukar sudah pernah menerima kekalahan, Ren, atas juara bertahan Persipura dengan skor 1-2. Ya, dalam pertandingan yang menurut saya adalah salah satu pertandingan terbaik di Indonesia Super League musim ini. Betul sekali. Pemain-pemain yang sama-sama berkualitas dimiliki oleh Mitra Kukar dan Persipura. Kembali dengan bebas bagi Mitra Kukar akan dilakukan oleh Ahmad Bustomi. Dengan kaki kirinya kali ini Ahmad Bustomi akan memberikan bola kepada Sakti Sinaga, Zulham Zamrun, dan juga kita lihat kembali bola ditinju tadi oleh Khairul Huda. Pierre Niangka masih kepada Nemanja Obric. Ada Igede Sukadana, masih Igede Sukadana berebut bola dengan Pierre Niangka. Cukup tenang Pierre Niangka. Terpleset Pierre Niangka, pemain bertahan dari Mitra Kukar. Kita lihat tendangan dari Nemanja Obric benar-benar menuju tiang dekat, tapi masih berhasil diamankan oleh Khairul Huda. 2 kali sudah tendangan Nemanja Obric membahayakan gawang Khairul Huda. Jimmy Suparno
Gustavo Lopez. Kembali kepada Jimmy Suparno. Ahmad Bustomi, Nemanja Obric, ada Gustavo Lopez. Duel antara dua pengatur serangan. Ya, beberapa kali pemain-pemain Mitra Kukar melakukan protes terhadap wasit dengan cukup keras. Mereka harus berhati-hati dengan emosinya. Baru saja kita lihat Nemanja Obric dan sebelumnya Pierre Njanka. Sebuah tendangan melengkung dari Gustavo Lopez. Masih mudah saja bagi Joy Sorongan. Serangan balik kali ini cepat dilakukan oleh Anindito. Kita saksikan bagaimana Irsyad Aras berusaha melapis barisan pertahanan dari Persela Lamongan. Bola maksudnya tadi kepada Arif Siono. Masih sangat mudah dipatahkan oleh Roman Golian. Suroso kali ini. Fatur Rahman. Gustavo Lopez. Duel dari Igede Sukadana dengan Ahmad Bustomi. Taufik Kasrun. Meninggalkan lapangan permainan. Serangan dari Persela Lamongan. Memang lebih sering melalui sektor sayap. Tapi memang masih belum bisa juga memberikan sebuah tekanan yang berarti bagi Joy Sorongan. Kali ini Sakti Sinaga duel dengan Roman Golian. Tenang saja Roman Golian. Igede Sukadana. Jimmy Suparno. Gustavo Lopez. Bola daerah kepada Mario Costas. Nemanja Obric kali ini. Kita lihat Nemanja Obric sedikit ragu-ragu dia untuk melakukan sebuah tendangan langsung. Ya, kehilangan momen Nemanja Obric sehingga bola bisa digagalkan peluang tadi oleh para pemain belakang dari Persela. Mario Costas. Seji Kaneko. Rudi Widodo masih berada di bench. Masih juga ada Satoshi Otomo. Ya, di awal musim posisi gelandang kanan sempat dicoba terhadap oleh Miroslav Janu. Dipercayakan pada Satoshi Otomo dan sempat Rudi Widodo memainkan posisi gelandang kanan. Tapi kehadiran Irsyad Aras membuat Janu memilih Irsyad karena memang mungkin penampilannya dinilai lebih bagus dan spesialisasi Irsyad ada di posisi gelandang kanan. Ahmad Bustomi, umpan yang sangat baik kepada Seji Kaneko. Sedikit terlambat Seji Kaneko. Ya, sepersekian detik saja Seji Kaneko hampir bisa meraih umpan dari Ahmad Bustomi, umpan terobosan. Bisa diamankan oleh Fatur Rahman kelihatannya tadi. Sepak pojok kali ini. Pelan saja Nemanja Obric. Bali Nemanja Obric. Wow, pantulan bola dan kali ini kita lihat masih. Ya, kita akan lihat keputusan apa yang diberikan oleh wasit terhadap kemelut yang terjadi di dalam kotak penalti. Apakah memang bola yang disentuh oleh Hamka Hamzah sudah meninggalkan lapangan permainan? Kita lihat umpan dari Nemanja Obric. Ya, dari sudut ini mungkin kita bisa menilai sudah keluar atau belum bola. Tipis sekali memang, Ren. Tapi memang sangat dalam tendangan yang dilakukan oleh Nemanja Obric tadi. Crossing yang sangat-sangat dalam dan cukup sulit memang diantisipasi.
Kembali Nemanja Obrich. Seiji Kaneko. Pierre Niangka. Terlihat di sini memang Mitra Kukar berusaha untuk mempermainkan tempo. Mereka tidak mau terbawa tempo Persela Lamongan yang cukup cepat, dan itu membuat mereka sedikit kewalahan dengan serangan-serangan dari Persela Lamongan melalui sektor sayap. Ya, bermain sedikit lebih sabar, berusaha untuk sabar para pemain Mitra Kukar, mendelay permainan. Kondisi lapangan yang bisa dibilang sangat bagus ini benar-benar dimanfaatkan secara maksimal oleh para pemain Persela. Persela Lamongan adalah salah satu tim yang juga bersama dengan tim-tim lainnya memiliki rekor belum terkalahkan dalam partai kandang. Selain juga mereka juga memiliki rekor partai tandang yang cukup baik. Mereka mampu menahan seri Persiba Balikpapan dan baru saja menaklukkan Persidafon dengan skor 4-5. Menandakan memang rekor tandang dari Persela Lamongan cukup baik musim ini. Dan juga mampu menaklukkan Arema Indonesia dengan skor 0-1 dalam partai perdana mereka di musim ini di Indonesia Super League. Gustavo Lopez sudah diberikan bola kepada Gary Setia. Pierre Niangka balikan ke belakang kepada Joy Sorongan. Cukup berani para pemain dari Mitra Kukar memainkan bola di daerahnya. Taufik Kasrun kali ini. Ide Skadana. Arif Siono. Ya, kita lihat Arif Siono harus mendapatkan perawatan. Dirga Lasut dan juga Bobby Satria masih berada di bangku cadangan bersama dengan Hendro Kartiko. Hendro Kartiko sempat menjadi penyokong utama, tapi dalam 3 partai terakhir posisinya digantikan oleh Joy Sorongan. Ya, dan yang menarik adalah nama-nama Hendro Kartiko, Dirga Lasut, serta Bobby Satria ini sebetulnya pemain-pemain yang cukup berkualitas, syarat pengalaman, terutama Hendro, tapi menjadi cadangan. Sebuah bukti bahwa pelatih Simon McManamy tidak mengistimewakan pemain di kubu Mitra Kukar. Seorang Anindito Wahyu yang kalah tenar dibandingkan Saktiawan Sinaga mendapatkan tempat lebih dulu di tim utama. Kembali kita lihat bagaimana tekanan yang dilakukan oleh Persela Lamongan. Kembali kali ini Jimmy Suparno, masih Jimmy Suparno berikan bola kepada Fatur Rahman, masuk dalam daerah kotak penalti. Fatur Rahman lagi-lagi masih berhasil diamankan oleh Joy Sorongan. Ya, penempatan posisi yang pas dari Joy Sorongan, diintersep dengan baik sehingga tidak bisa membahayakan gawangnya. Ke dalam. Untuk Mitra Kukar kembali. Pierre Niangka. Sangat sulit Mitra Kukar untuk bisa menembus pertahanan Persela Lamongan. Seiji Kaneko. Kembali bola mengarah kepada Arif Siono. Masih Arif Siono. Umpan kali ini. Tenang. Khairul Huda memotong bola. Jimmy Suparno.
Kembali kita lihat berusaha untuk mendelay bola para pemain dari Mitra Kukar. Ya, pertandingan antara Mitra Kukar menghadapi Persela Lamongan memang banyak dibicarakan, menjadi partai yang memang sangat menarik. Kembali kita lihat bagaimana Isnan Ali memberikan bola, karena di partai ini juga kita bisa melihat bagaimana dua pelatih antara Miro Janu berhadapan dengan Simon McManamy dalam beradu strategi, dua pelatih asing menekangi tim di Indonesia Super League. Selain itu juga sejumlah para pemainnya seperti yang tadi dikatakan, memang ada Gary Setia dan juga ada Jajang Mulyana, dua pemain yang sama-sama memiliki masa depan yang cukup baik dalam dunia sepak bola Indonesia. Selain juga ada Nemanja Obric dan duel dengan Gustavo Lopez sebagai pengatur serangan di dua tim ini. Ahmad Bustomi, Anindito memberikan bola kepada Zulham Zamrun. Serangan balik kali ini 3 melawan 3. Kita lihat bagaimana Zulham Zamrun berhasil melewati Roman Golian. Maksudnya memberikan bola kepada Anindito. Ya, pergerakan yang cukup bagus ketika melewati Roman Golian, tapi sayang sekali Zulham tidak cukup sukses untuk melepaskan crossing. Kita lihat melewati Roman Golian. Umpan berikutnya masih ada Taufik Kasrun. Bola daerah menuju kepada Gustavo Lopez. Seji Kaneko. Kembali kepada Ahmad Bustomi. Isnan Ali. Pierre Niangka. Kembali kepada Ahmad Bustomi. Cukup rapat memang dalam bertahan Persela Lamongan. Kembali kita lihat Ahmad Bustomi gagal. Masih ada Suroso. Kali ini adalah Igede Sukadana. Masih Igede Sukadana. Ada opsi pilihan untuk memberikan kepada Gary Setia ataupun juga Mario Kostas. Dan ternyata diberikan kepada Mario Kostas. Lebih dekat. Bola pada Joy Sorongan. Kita lihat bagaimana Mario Kostas tadi beradu sprint. Dan Jajang Mulyana hanya menonton dari tribun. Ya, biasanya berpasangan dengan Markus Ben. Di lini depan dari Mitra Kukar, Jajang Mulyana terkena akumulasi sepertinya sehingga tidak bisa dimainkan. Kembali Zulham Zamrun. Lihat pelatih Miro Janu terus memberikan instruksi dari pinggir lapangan. Seiji Kaneko. Gustavo Lopez. Offside. Irsyad Aras. Awi Satut Sarjana telah mengangkat bendera. Ya, berada di belakang dari Pierre Niangka yang menjadi orang terakhir di pertahanan Mitra Kukar, Irsyad Aras. Peluang dari Sakti Sinaga belum berbahaya. Fatur Rahman. Gustavo Lopez. Mario Kostas. Balik kali ini bola dikuasai oleh Igede Sukadana. Suroso. Baik bola tadi maksudnya kepada Taufik Kasrun. Masih ada pengamanan dari Isnan Ali. Gary Setia sudah mencetak 3 gol bagi Persela Lamongan musim ini. Bola mati yang akan diambil oleh Gustavo Lopez. Kita lihat Roman Golian mencari posisi dan Roman Golian
Gagal tadi dia menyundul bola dari Gustavo Lopez. Masih ada Jimmy Suparno. Piernianka. Ke dalam kali ini. Fatur Rahman. Kita lihat bagaimana Irsyad Aras mulai bermain lebih ke dalam atau juga lebih ke tengah. Taufik Asrun. Gustavo Lopez kali ini, umpan Gustavo Lopez. Peluang pertama dari Mario Costas. Sundulannya masih belum menemui sasaran. Ya, ini peluang yang cukup bagus sebetulnya. Umpan akurat dari Gustavo Lopez dan posisi dari Mario Costas lebih menguntungkan daripada Seiji Kaneko yang berada di belakangnya. Sayang sekali tidak bisa maksimal sundulan dari Mario Costas yang sebelumnya sudah mencetak 6 gol. Joe Bridge. Belum ada perubahan gaya permainan yang ditunjukkan oleh Mitra Kukar. Kali ini mereka mencoba untuk menerobos melalui Arif Siono. Kembalikan lagi kepada Isnan Ali. Masih Nemanja Bridge. Sangat sulit memang Mitra Kukar untuk bisa menembus sepertiga lapangan yang merupakan pertahanan dari Persela Lamongan. Seiji Kaneko. Kita lihat. Tidak ada pemain yang dituju oleh Seiji Kaneko. Ya, terlalu banyak membuang-buang bola kita lihat para pemain Mitra Kukar ketika sudah masuk ke pertahanan dari Persela. Seperti yang baru saja kita saksikan, umpan dari Seiji Kaneko. Mungkin maksudnya kepada Zulham Zamrun yang biasa beroperasi di posisi gelandang kanan. Dipotong oleh Piernianka. Arif Siono. Masih Arif Siono. Zulham Zamrun. Umpan tarik dari Zulham Zamrun. Masih ada Roman Golian. Nemanja Bridge kali ini. Mario Costas membantu pertahanan dari Persela Lamongan. Isnan Ali kali ini. Umpan silang Isnan Ali. Kita lihat Fatur Rahman duel tadi dengan Anin Dito. Ya, kita lihat perebutan bola antara Anin Dito dan juga Fatur Rahman. Sempat terjatuh memang Anin Dito. Aduh, wasit Nova Riksan menganggap itu bukan sebuah pelanggaran. Zulham Zamrun kali ini masih Zulham Zamrun, kita lihat. Kembali gagal permainan ball pass yang dilakukan oleh Zulham Zamrun tadi. Gustavo Lopez. Berikan bola kali ini kepada Taufik Asrun. Umpan dari Taufik Asrun. Kembali timing yang sangat baik dari Joyce Sorongan. Ya, kita bisa lihat tadi sebelum memberikan bola, sebelum melepaskan umpan, Mario Costas mendapatkan bola yang cukup akurat dari Gustavo Lopez. Pergerakan dari Gustavo ini memang cukup luar biasa, menjadi nafas permainan dari Persela di lini tengah. Percobaan yang belum menemui sasaran. Dua pelatih yang berasal dari luar Indonesia, Simon yang berkebangsaan Inggris dan Miro Janu dari Republik Ceska.
bisa dibilang berbeda generasi karena Simon baru berusia 34 tahun, sedangkan Miro Janu berusia 52 tahun. Sudah di posisi offside Anindito. Kali ini adalah AW1. Mengangkat bendera. Ya, jelas memang terlihat. Ya, dan cukup Anindito jauh. Dua orang pemain sekaligus, satunya adalah Zulam Zahanbrun. Kali ini adalah Gary Setia yang dianggap oleh AW2 pungut sudah berada dalam posisi offside. Isnan Ali. Sedikit menurun tempo permainan di akhir babak pertama ini. Ahmad Bustomi, kembali Anindito, Nemanja Obric. Percobaan dari Nemanja Obric belum menemui sasaran. Kita lihat memang permainan bola-bola pendek dari Mitra Kukar tadi juga sudah sempat membaik. Tapi lagi-lagi begitu memasuki sepertiga lapangan, mereka seperti kesulitan untuk melakukan penetrasi atau juga ingin melakukan tusukan-tusukan atau juga tendangan langsung yang tadi dilakukan oleh Nemanja Obric tapi juga tidak menemui sasaran. Persela Lamongan kembali ke dalam kali ini. Kembali kita lihat Gustavo Lopez. Gary Setia. Mario Costas. Kosong posisi dari Jimmy Suparno, tapi tampaknya tidak dilihat oleh Mario Costas. Arif Siono. Pernah menjadi anak asuh dari Miro Janu di Arema Indonesia. Sebelum akhirnya pindah ke Sriwijaya FC. Gawang saja bagi Mitra Kukar. Bali Arif Siono. Gede Sukadana. Nemanja Obric. Lebar ke dalam untuk Mitra Kukar. Sakti Sinaga. Seji Kaneko kali ini yang melakukannya. Masih ada Roman Golian. Datang kali sebuah peluang dari Ahmad Bustomi. Kembali masih ada pengamanan dari Roman Golian. Sambil menjatuhkan diri memblok tendangan dari Ahmad Bustomi. Nemanja Obric, masih Nemanja Obric. Anindito, lagi-lagi masih ada Roman Golian. Yang mendapatkan tekanan yang cukup berat di menit-menit akhir babak pertama. Pertahanan dari Persela harus benar-benar ekstra hati-hati karena beberapa kemelut tadi sudah sempat terjadi. Lemparan berikutnya akan dilakukan oleh Seiji Kaneko.
Cukup berbahaya memang lemparan ke dalam dari Seiji Kaneko, dan peluang kali ini. Peluang emas Arif Suyono digagalkan oleh tiang gawang. Sebuah bola liar yang tidak bisa dimanfaatkan secara maksimal oleh Arif Suyono. Kita lihat, tidak mengira kelihatannya Arif Suyono bahwa bola akan jatuh ke hadapannya, dan sayang sekali tendangan yang tidak terlalu telak tidak bisa diarahkan dengan baik oleh Arif Suyono. Hasil sundulan dari Hamka Hamzah. Ya, 1 menit tambahan waktu di babak pertama. Big Match Indonesia Super League antara Mitra Kukar menghadapi Persela Lamongan dari Stadion Aji Imbut, Tenggarong, Kalimantan Timur. Lebar ke dalam kali ini. Pelanggaran juga dari Irsyad Aras. Harus berhati-hati Irsyad Aras. Sudah mendapatkan 1 kartu kuning. Maju Bridge kali ini. Zulham Zamrun. Masih Zulham Zamrun, cukup baik Zulham Zamrun kali ini. Masuk dalam daerah kotak penalti Zulham Zamrun. Dan peluang kali ini didapatkan oleh Ahmad Bustomi. Ya, peluang yang berawal dari pergerakan dari Zulham Zamrun. Sayang sekali Zulham tadi tidak meneruskan dengan sebuah tendangan ke gawang dari Khairul Huda, tapi memilih untuk memberikan umpan. Mendapatkan sejumlah peluang di menit-menit terakhir Mitra Kukar babak pertama ini. Kembali Ahmad Bustomi, sebuah sepak pojok. Masih ada Gustavo Lopez. Akhir dari babak pertama, Mitra Kukar masih 0 dan juga Persela Lamongan 0 dalam lanjutan Indonesia Super League di Stadion Aji Imbut, Tenggarong, Kalimantan Timur. Pembahasan babak pertama dan juga pembahasan menuju babak kedua akan kita hadirkan setelah pesan-pesan berikut ini. Sementara ini Anindito masih menjadi andalan bersama dengan Sakti Sinaga, dan wasit Novari Iksan bersiap-siap untuk memulai babak kedua lanjutan Indonesia Super League. Dan inilah dia kick off babak kedua. Belum ada perubahan yang dilakukan oleh pelatih Simon McManamy ataupun juga Miro Janu. Masih percaya dengan materi pemain yang ditampilkan di babak pertama, kecuali memang pergantian dilakukan oleh Simon McManamy terhadap pemain Marcus Ben yang diganti oleh Sakti Sinaga karena masih mengalami cedera. Dengan bebas kali ini kembali akan dilakukan oleh Ahmad Bustomi. Kita lihat ada sekitar 5 pemain dari Mitra Kukar bersiap-siap di dalam kotak penalti. 2 diantaranya adalah pemain bertahannya, Pierre Nyangka dan juga Hamka Hamzah. Sudah dilakukan oleh Ahmad Bustomi, tidak terlalu maksimal dari tendangannya. Dan kali ini bola dikuasai oleh Seiji Kaneko. Menuju Zulham Zamrun. Mario Kostas. Kita lihat bagaimana Seiji Kaneko. Bagi Mitra Kukar sendiri, pertandingan ini memang menjadi satu partai yang mereka harus bisa menangkan untuk bisa mempertahankan peringkat mereka di papan atas atau bahkan menggeser tim yang berada satu peringkat di atasnya untuk bisa naik ke peringkat keempat sementara di klasemen Indonesia Super League, yaitu Persib Bandung. Tapi juga ini juga menjadi satu pertandingan untuk bisa menjadikan modal bagi tim Mitra Kukar, karena berikutnya mereka juga akan menjamu Arema Indonesia dan akan menjadi tamu dari Persija Jakarta pada tanggal 11 Februari. Sedangkan Persela Lamongan, mereka akan kembali menghadapi tim asal Kalimantan Timur dalam laga selanjutnya pada tanggal 6 Februari. Mereka akan menghadapi Persis Samputra Samarinda sebelum menjamu Persija Jakarta pada tanggal 15 Februari. Sudah meninggalkan lapangan permainan. Arif Suyono.
Pierniangka. Kembali kita lihat Mario Kostas. Serangan kali ini dari Jimmy Suparno berusaha melewati Seiji Kaneko. Gagal dia. Masih ada Gustavo Lopez. Gustavo Lopez. Taufik Asrun. Nemanja Obric. Belum ada perubahan gaya permainan dari Mitra Kukar. Kecepatan Zulham Zamrun kali ini, masih Zulham Zamrun. Masih gagal dia memberikan umpan karena memang pengawasan yang begitu ketat dari Fatur Rahman. Ya, kecepatan dari Zulham Zamrun yang baru saja diperlihatkan ini sebetulnya yang harus dimaksimalkan oleh para pemain Mitra Kukar. Sebuah sodoran umpan terobosan dari Seiji Kaneko yang dikejar oleh Zulham Zamrun, hampir saja membahayakan. Hanya saja memang Fatur Rahman masih cukup cermat untuk mengawasi pergerakan dari Zulham sehingga tidak bisa melepaskan umpan crossing. Hamzah. Kita lihat duel tadi antara Hamka Hamzah dengan Mario Kostas. Terjatuh dengan posisi yang tidak ideal. Hamka Hamzah. Kembali kali ini, Hoirul Huda. Pelanggaran dilakukan tadi oleh Gary Setia terhadap Hamka Hamzah. Kita lihat bagaimana atraksi yang dilakukan oleh Mitra Mania. Ya, sebuah terobosan yang coba dilakukan oleh Isnan Ali hingga hampir mendekati kotak penalti dari Persela Lamongan, kerjasama 1-2 dengan Anindito Wahyu. Diperlukan keberanian untuk melakukan skill individu seperti ini memang untuk menerobos pertahanan ketat yang diperagakan oleh para pemain Persela. Kembali bola panjang, masih belum bisa menembus pertahanan dari Mitra Kukar yang dilakukan oleh para pemain Persela Lamongan. Nemanja Obric. Arif Siono, duel dengan Taufik Asrun. Cukup tenang Taufik Asrun dalam menjaga daerahnya. Lebar ke dalam kali ini. Kita lihat peluang Seiji Kaneko. Zulham Zamrun kali ini, masih Zulham Zamrun. Ya, lebih agresif mulai ditunjukkan oleh Mitra Kukar. Walaupun masih bersifat sporadis, serangan-serangan dari Mitra Kukar masih belum bisa membahayakan Persela Lamongan.
Yang agak berbeda adalah penampilan di awal babak kedua dari Mitra Kukar. Mereka langsung mengambil inisiatif serangan. Kita lihat. Ya, Keceng tampaknya juga sudah menyerah dalam pertandingan ini. Cedera hamstringnya tampaknya kambuh. Sebuah keadaan yang benar-benar tidak menguntungkan tentu bagi pelatih Simon McManamy. 2 orang pemain sudah ditarik keluar, Marcus Ben dan Arif Suyono. Bukan karena tidak tampil baik, tapi karena mengalami betul cedera. sekali, sama-sama menderita cedera. Kartu kuning untuk IGD Sukadana. Ya, Fadil Sausu tampaknya dimasukkan. Pemain yang memang dalam 3 atau 2 partai terakhir menjadi starter dari tim Mitra Kukar. Di saat memang Arif Suyono mengalami cedera. Kali ini coba untuk bisa menunjukkan kelasnya. Fadil Sausu, produk asli dari Kalimantan Timur dan juga sempat membela Persik Kediri. Ya, setelah memperkuat tim PON Kalimantan Timur, Fadil Sausu bermain untuk Bontang FC dan sempat juga bermain untuk Persik Kediri sebelum akhirnya dia kembali ke Kalimantan bersama Mitra Kukar. Ke dalam kali ini. Kita lihat bagaimana tadi IGD Sukadana mendorong wasit Novar Iksan untuk bisa mengambil bola. Ya, sekali lagi memang Novar Iksan ini juga salah satu wasit yang promosi dari divisi utama menuju Indonesia Super League. Karena memang sistem dari Indonesia Super League sendiri menurut PT Liga memang akan memberikan reward dan punishment untuk para wasit yang bertugas untuk bisa meningkatkan kriteria korps baju hitam ini. Pelanggaran dilakukan oleh Suroso terhadap Sakti Sinaga. Ya, tidak banyak aksi dari Saktiawan Sinaga sampai sejauh ini. Ini juga berhubungan dengan minimnya suplai bola yang diterima oleh mantan pemain Semen Padang ini, sehingga tidak terlalu terlihat peluang ataupun ancaman yang diberikan oleh Saktiawan terhadap pertahanan dari Persela Lamongan. Gedi Setia mengalami masalah dengan kakinya. Dan dibantu oleh Isnan Ali. Tampaknya mengalami kram. Ya, kita lihat bagaimana IGD Sukadana mendorong wasit Novar Iksan. Sebuah tayangan yang memang tampaknya jarang terjadi dan setelah dia kita lihat bagaimana tadi wasit Novar Iksan. Dan bebas bagi Mitra Kukar. Ahmad Busomi lagi-lagi akan menjadi eksekutor. Kembali umpan ke tiang jauh. Mudah saja bagi Hoirul Huda. Harus bisa berubah dalam gaya permainan. Mitra Kukar bisa menembus pertahanan dari Persela Lamongan yang memang begitu berlapis. Mitra Kukar memang sejauh ini memiliki prestasi cukup baik dalam mencetak gol, di
mana mereka mampu mencetak gol dengan rata 2,27 gol dalam partai kandang mereka. Ternyata adalah sekitar 2 gol. Itu adalah satu hasil yang sangat baik. Peringkat 2 mereka di bawah dari Sriwijaya FC. Ya, kemenangan terbesar Mitra Kukar di kandangnya ini adalah ketika mereka mengalahkan Persiwa Wamena dengan skor 6-1, Ren. Bahkan ketika itu 2 pemain mampu mencetak 2 gol, yaitu Marcus Ben dan juga Jajang Mulyana. Ya, Zainal Arifin masuk menggantikan Gary Setia. Ini menandakan bahwa memang Persela Lamongan tampaknya berusaha untuk memperkuat lapangan tengah. Dengan masuknya Zainal Arifin, pemain yang memang biasa bermain sebagai seorang destroyer di lapangan tengah. Ya, hanya bermain dengan seorang striker murni sekarang, Miroslav Janu dan Persela. Tinggal Mario Kostas saja yang berada di lini depan sebagai seorang striker. Duel tadi antara Fatur Rahman dan juga Zulham Zamrud. Dan kemenangan terbesar dari Persela Lamongan dalam laga Indonesia Super League adalah ketika mereka unggul 5-1 atas Persiram Raja Ampat. Ketika itu Roman Golian bahkan mencetak 2 gol. Selain juga gol-gol dari Gary Setia, Mario Kostas dan juga Jimmy Suparno. Kita lihat tendangan bebas lagi-lagi yang dilakukan oleh Ahmad Bustomi. Ahmad Bustomi dilakukan kali ini dan sundulannya masih belum menemui sasaran. Pertahanan dari Gustavo Lopez. Sepak pojok bagi Mitra Kukar. Eman jauh bridge, tiang jauh. Ada Pierre Nyangka kali ini. Kembali masih ada pengamanan dari Hoirul Huda. Kita lihat bagaimana Hoirul Huda berjibaku untuk menahan gemburan-gemburan dari Mitra Kukar. Ya, melalui sebuah tendangan melalui set piece seperti tendangan sudut seperti saat ini yang sebetulnya harus bisa dimanfaatkan oleh para pemain Mitra Kukar. Kita lihat membahayakan memang situasi yang didapat dari sebuah tendangan sudut, dan beberapa kali dalam pertandingan-pertandingan yang sudah dijalani Mitra Kukar sebetulnya bisa memanfaatkan set piece ini dengan cukup sempurna, mencetak beberapa gol. Hamka Hamzah mencetak gol ketika menghadapi Gresik United melalui sebuah set piece tendangan bebas. Gustavo Lopez berikan bola kepada Zainal Arifin. Masih Zainal Arifin kali ini. Kita lihat mendelay bola, berikan bola kali ini lewat kecepatan, serangan dan peluang didapatkan. Lagi-lagi juga Joy Sorongan tampil cukup tenang di bawah Mistar. Sakti Sinaga tadi berusaha melakukan dummy untuk melewati Suroso. Kembali ke dalam kali ini. Kembali Zainal Arifin, masih Zainal Arifin. Salah pengertian dia dengan Mario Kostas. Lebaran ke dalam. Isnan Ali. Kita lihat duel tadi antara Nemanja Obris dan juga Zainal Arifin.
Zainal Arifin adalah salah seorang pemain yang memang sangat lama memperkuat tim Persela Lamongan. Sudah bergabung 6 musim bagi Persela Lamongan, Zainal Arifin. Sudah merasakan berbagai macam pelatih yang menangani Persela Lamongan, mulai dari M. Basri, Dodo Cahyono Putra, dan juga Miro Janu. Ya, Subangkit dan Joko Susilo juga sempat menangani Zainal Arifin. Lihat duel antara Jimmy Suparno dan juga Anindito. Lagi-lagi tendangan bebas dan peluang bagi tim Mitra Kukar. Berkali-kali memang Mitra Kukar bisa membahayakan lawannya, yaitu Persela Lamongan melalui bola-bola mati. Biarnya angka kali ini meminta bola untuk Ahmad Bustomi, sudah dilakukan. Kali peluang emas, dan kali ini seperti yang kita katakan bahwa melalui bola matilah Mitra Kukar biasanya mendapatkan kesempatan, dan Sakti Sinaga berhasil memecahkan telurnya dan membuat Simon McManamy sedikit melirik kemampuannya. 1-0 Mitra Kukar unggul atas Persela Lamongan. Ya, sepanjang babak pertama dan sebelum terciptanya gol, tidak banyak terlihat peluang ataupun pergerakan dari Saktiawan Sinaga. Ini yang mungkin membuat para pemain dari Persela Lamongan sedikit lengah, sehingga Sakti bisa menerima umpan tendangan bebas dari Ahmad Bustomi dan mengkonversikan menjadi sebuah gol. Kita lihat cukup bebas para pemain Mitra Kukar dan terutama Saktiawan Sinaga. Gol perdana dari Sakti Sinaga musim ini, di mana gol pertama juga bagi Mitra Kukar dalam pertandingan sore hari ini. Kita lihat bagaimana Khairul Huda dan juga Jajang Mulyana memberikan semangat kepada rekannya yang notabene sebenarnya adalah kompetitornya dalam persaingan di striker utama bagi Mitra Kukar. Akan semakin ramai posisi striker utama di Mitra Kukar setelah Sakti Sinaga mulai mencetak gol di sore hari ini. Ya, 4 orang striker yang dimiliki oleh Simon McManamy semuanya sudah mencetak gol. Markus Ben, Anindito, Saktiawan, serta Jajang Mulyana. Kembali masih digagalkan tekanan dari Persela Lamongan, dan kita saksikan Khairul Huda yang sempat 3 kali clean sheet ketika menghadapi Arema Indonesia dan juga menghadapi Persiba Balikpapan, dan juga terakhir mengalahkan PSAP Sigli. Kali ini kembali harus kemasukan gol. Ya, Sakti Sinaga pernah membela Persik Kediri, PSMS Medan, dan juga Semen Padang. Biasanya pemain sekelas Sakti apabila sudah mampu memecahkan telurnya, maka kita akan bisa melihat rentetan gol berikutnya akan dilakukan oleh Sakti Sinaga. Ya, cederanya Markus Ben tentu semakin membuka peluang bagi Saktiawan maupun Anindito yang biasanya berada di bangku cadangan Mitra Kukar, karena kelihatan pelatih Simon McManamy mempercayai Jajang Mulyana untuk menjadi striker yang tampil sejak menit awal di pertandingan-pertandingan sebelumnya. Sebuah pelanggaran dari Ardan Aras. Yang menarik adalah Ardan Aras ini sebetulnya memiliki Irsyad Aras memiliki adik Ardan Aras yang bergabung dengan Mitra Kukar, hanya saja saat ini tidak dimainkan ataupun tidak ada di bangku cadangan dari Mitra Kukar. Pertemuan keluarga akan bisa kita saksikan apabila memang Ardan Aras bermain sebenarnya. Kita lihat Simon McManamy dengan Miro Janu, gaya dari dua pelatih asing, berbeda generasi dan juga berbeda negara. Mulai semangat para pemain dari Mitra Kukar untuk menggempur Persela Lamongan setelah gol tadi yang dicetak oleh Sakti Sinaga. Satoshi Otomo dimasukkan menggantikan Irsyad Aras.
Kembali sebuah peluang didapatkan. Tampaknya sudah terjadi pelanggaran terlebih dahulu. Duel antara Roman Golian dan juga Sakti Sinaga. Ya, kita lihat Sakti Sinaga masih memegangi tangannya. Kita lihat bagaimana perebutan bola yang terjadi di dalam kotak penalti antara Sakti Sinaga dan juga Roman Golian. Ya, terkena sepakan dari Hamka Hamzah. Betul sekali. Sebuah peluang dan kemelut terjadi. Tendangan dari Hamka Hamzah mengenai tangan dari Saktiawan Sinaga. Kemelut-kemelut seperti ini yang sangat memungkinkan bagi Mitra Kukar untuk menambah gol, karena sejak dari babak pertama memang para pemain Persela agak kewalahan jika terjadi sebuah kemelut di depan gawang dari Khairul Huda, sehingga peluang banyak didapat oleh Mitra Kukar. Kembali gagal tekanan dari Persela Lamongan. Kali ini Suroso berikan kepada Gustavo Lopez. Gustavo Lopez, kita lihat kembali tahanan dari Hamka Hamzah. Ya, PSAP Sigli sementara ini unggul 1-0 atas Gresik United. Ini bisa jadi akan menjadi kemenangan pertama bagi PSAP Sigli di kancah Indonesia Super League musim ini. Ya, PSAP Sigli dan Persiram Raja 4 sampai sejauh ini masih belum bisa memetik kemenangan. Mereka berada di posisi 17 dan 18. Jika PSAP bisa menang atas Gresik United, tentu sebuah kemenangan pertama bagi tim asal Sigli. Biar nyangka. Pelanggaran tadi dilakukan oleh Roman Golian. Cukup keras pelanggaran dari Roman Golian terhadap Anin Tito. Ya, dan lagi-lagi para pemain Persela sepertinya tidak cepat belajar ketika pelanggaran-pelanggaran dilakukan, tentu melahirkan sebuah tendangan bebas yang bisa membuat para pemain Mitra Kukar menambah golnya. Lihat Anin Tito masih harus dibantu oleh tim medis. Aksi dari Zulhan Zamrud dan melewati Roman Golian. Kita lihat kecepatan dari pemain yang juga memiliki kemampuan bermain di kiri ataupun di kanan sama baiknya. Dan terus dukungan dari Mitra Mania untuk Mitra Kukar. Dengan bebas kali ini kembali akan dilakukan oleh Ahmad Bustomi. Kembali tekanan. Masih berhasil digagalkan tadi. Sejika Neko. Nemanja Obrich. Ian Niangka. Nemanja Obrich. Oh, peluang didapatkan. Tidak sempurna tadi tendangan dari Ahmad Bustomi. Pierre Niangka mulai keluar menyerang. Handsball dilakukan oleh Pierre Niangka, pemain asal Kamerun yang sempat tampil di Piala Dunia 94 dan 98 bersama timnas Kamerun. Membawa Arema menjadi juara 2 musim yang lalu sebagai kapten. Peluang didapatkan, kita lihat. Masih berhasil digagalkan oleh Pierre Niangka. Kesempatan emas dari Mario Kostas untuk bisa mencetak gol. Ya, ada kesalahan komunikasi antara Hamka Hamzah dan penjaga gawang Joy Sorongan tadi, sehingga hampir saja Mario Kostas mencetak gol. Fadil Sausu. Kita lihat Fadil Sausu.
menarik celana dari Zainal Arifin. Kita lihat kesalahan dari Hamga Hamzah dan Joy Sorongan. Hampir bisa dimanfaatkan oleh Mario Kostas. Ya, walaupun dalam sudut sempit sebenarnya tadi Mario Kostas, tapi masih bisa menendang bola. Tapi memang masih ada pengamanan dari Pierre Niangka. Dilakukan oleh... Ya, peluang didapatkan kali ini. Lagi-lagi Joy Sorongan dengan tenang mampu menahan gempuran Persela Lamongan. Bermain keluar menyerang Persela Lamongan di sisa babak kedua ini. Wow, sangat baik Joy Sorongan menahan tendangan yang sempat membentur salah satu rekannya dari Gustavo Lopez. Ya, antisipasi dari Joy Sorongan sampai sejauh ini memang cukup bagus. Kita lihat hampir saja ia kebobolan setelah sebuah tendangan Gustavo Lopez mengalami deflection tadi. Tidak heran kalau pelatih Simon McManamy mempercayai Joy Sorongan bersaing dengan Hendro Kartiko memperebutkan tempat sebagai kiper utama. Dan Zulham Zamrun tadi bermain 1-2 dengan Anindito. Peluang yang didapatkan oleh Zulham Zamrun, dua pemain muda ini memang mampu memberikan warna bagi permainan Mitra Kukar di babak kedua. Kita lihat. Diganggu tadi oleh Jimmy Suparno, peluang yang didapatkan oleh Zulham Zamrun. Pelanggaran Roman Golian terhadap Anindito Wahyu. 15 menit terakhir yang akan menjadi waktu yang menentukan bagi Persela Lamongan untuk bisa menyamakan kedudukan, atau juga bagi Mitra Kukar untuk bisa memperbesar keunggulannya. Ahmad Bustami. Pierre Niangka. Masih Pierre Niangka. Kita lihat Zulham Zamrun. Pierre Niangka kembali. Ya, permainan dari Pierre Niangka yang jauh meninggalkan posnya. Neko. Kembali kali ini peluang didapatkan oleh Mitra Kukar. Ahmad Bustami kali ini. Ahmad Bustami. Dua kali sudah Ahmad Bustami melepaskan tendangan dari luar kotak penalti. Dan dua-duanya memakai kaki kiri yang memang bukan kaki utama dari Ahmad Bustami, sehingga tendangannya jauh dari sasaran. Dua-duanya jauh dari sasaran, tidak mengarah ke gawang dari Khairul Huda. Kembali kita lihat tekanan kali ini dari Persela Lamongan sudah meninggalkan lapangan permainan.
Gede Sukadana. Taufik Asrun. Ditarik keluarnya satu orang striker, Dery Setia digantikan dengan seorang gelandang. Zainal Arifin memang sedikit berpengaruh pada permainan dari Persela Lamongan. Mario Kostas kelihatan agak kesulitan melepaskan diri dari kawalan para pemain belakang Mitra Kukar. Baru ada satu tim yang mampu menaklukkan Mitra Kukar di kandangnya sendiri di Stadion Aji Imbu Tenggarong, Kalimantan Timur, yaitu Persipura Jayapura. Ya, kita lihat handball dan penalti untuk Persela Lamongan. Kita lihat bagaimana Pierre Niangka pun tidak melakukan protes karena memang sudah merasa dirinya melakukan kesalahan. Ya, sebuah kesalahan yang benar-benar tidak perlu karena ya terkena tangan, dan ini sebuah kesalahan yang sebetulnya tidak perlu terjadi kalau saja Pierre Niangka bisa lebih tenang dalam melakukan intercept. Tak ada protes dan memang terlihat sekali handsball, ya. Betul sekali, Rendra. Kita akan saksikan siapa penembak penalti dari Persela Lamongan. Joy Sorongan bisakah menjadi pahlawan di sore hari ini? Bisa memberikan clean sheet-nya yang ketiga setelah sempat tidak kemasukan ketika menghadapi Pelita Jaya dan juga Persib Bandung. Dan kita akan saksikan kali ini ternyata adalah Gustavo Lopez yang akan mengambil tendangan penalti. Kita akan lihat bagaimana Gustavo Lopez 1-1 Mitra Kukar menghadapi Persela Lamongan, tapi tampaknya harus diulang. Ya, ini kejadian yang sangat-sangat sering terjadi. Marcio Sosa di kubu Arema juga sempat mengalami kejadian seperti ini. Ketika tendangan penalti dilakukan, sudah banyak pemain lain kecuali masuk ke dalam kotak penalti. Sebuah cukup cermat diambil oleh wasit. Ini yang harus dipelajari oleh pemain-pemain yang berlaga di Indonesia, Rendra. Harus diulang tendangan penalti dari Gustavo Lopez. Ini akan semakin membuat deg-degan El Amania yang menyaksikan pertandingan di Stadion Aji Imbu ataupun juga yang menyaksikan di Lamongan ataupun juga dimanapun berada para pendukung dari Persela Lamongan, karena penalti dari Gustavo Lopez harus diulang. Kita akan lihat berhasilkan kembali Gustavo Lopez melewati fase yang sangat berat ini, dan kita lihat ada Gustavo Lopez yang kali ini gagal. Inilah dia yang terjadi dalam drama sepak bola Indonesia. Gustavo Lopez mengambil arah yang sama tapi tendangannya melebar, dan Mitra Kukar kali ini masih tetap unggul 1-0 atas Persela Lamongan. Ya, tidak mudah memang untuk mengambil tendangan kedua seperti yang dilakukan oleh Gustavo Lopez. Arahnya sama, dan kalau saja dia mengulangi tendangan pertamanya, kelihatan kiper Joy Sorongan juga sudah kesulitan karena tidak melompat untuk menahan tendangan dari Gustavo Lopez. Sekali lagi yang harus dipelajari ataupun dijadikan pelajaran oleh para pemain adalah tidak masuk ke dalam kotak penalti terlebih dahulu sebelum si penendang melaksanakan tugasnya. Ya, 1-0 masih PSAP Sigli unggul atas Persiba Balikpapan. Kita lihat bagaimana kali ini masih ada waktu bagi Persela Lamongan untuk bisa menyamakan kedudukan setelah penalti yang gagal dari Gustavo Lopez. Fatur Rahman. Pelanggaran dilakukan oleh Gede Sukadana terhadap Sakti Sinaga. Menarik adalah reaksi dari Saktiawan Sinaga yang tidak terlalu emosional meskipun jelas-jelas dilanggar. Padahal biasanya Sakti adalah kita kenal sebagai seorang pemain yang cukup mudah terpancing emosinya. Tidak jarang mendapatkan kartu kuning ataupun kartu merah. Ahmad Bustomi kali ini.
Dilakukan kali ini Ahmad Bustami membentur misar gawang. Masih peluang kali ini dan kita lihat Mitra Kukar berhasil memanfaatkan kelimbungan yang terjadi di kubu Persela Lamongan dan Fadil Sausu berhasil merubah kedudukan menjadi 2-0. Mitra Kukar unggul atas Persela Lamongan di Stadion Aji Imbu Tenggarong, Kalimantan Timur. Dan ini merupakan gol perdana bagi Fadil Sausu dan dirayakan oleh Joy Sorongan. Ya, sejak dari babak pertama tadi memang ada kelemahan dari para pemain Persela ketika menghadapi situasi kemelut. Dan ini yang membuat Fadil Sausu bisa memanfaatkan dengan maksimal dengan sebuah gol. Kita lihat tendangan dari Bustami membentur gawang. Dan tidak ada pemain dari Persela yang bisa mengamankan dengan sempurna bola liar sehingga bisa dimanfaatkan secara maksimal oleh Fadil Sausu. Sempat mengenai tangan dari Khairul Huda sehingga tidak langsung menembus gawang tendangan dari Bustami tadi. Ya, lagi-lagi melalui bola matilah Mitra Kukar bisa mencetak gol. Dan Ahmad Bustami menjadi orang pertama yang memberikan bola. Tendangannya hasil diamankan oleh Khairul Huda membentur misar gawang dengan tendangan semi akrobatik. Fadil Sausu 2-0. Mitra Kukar unggul atas Persela Lamongan. Ya, dengan skuad yang bisa dibilang tidak tampil dengan full tim karena pemain-pemain di lini depan banyak menderita cedera dan terkena akumulasi. Mitra Kukar bisa unggul sampai sejauh ini dengan skor 2-0. Masih ada peluang kali ini. Kembali Fadil Sausu. Dan kita saksikan membentur misar gawang peluang Masadi dari Sakti Sinaga. Kita lihat bagaimana memang semenjak kegagalan penalti dari Gustavo Lopez terjadi sedikit penurunan konsentrasi dari para pemain Persela Lamongan. Ya, dan terjadi di semua lini kita bisa lihat, Rendra. Koordinasi dari para pemain Persela benar-benar 180 derajat hilang setelah gol ataupun penalti dari Gustavo tadi dibatalkan ataupun gagal akhirnya menembus gawang Joy Sorongan. Dan itulah demo sepak bola. Drama-drama seperti ini memang sering terjadi. Kali masih mudah bagi Joy Sorongan. Santoshi Otomo. Ya, kita lihat sebuah crossing dari Fadil Sausu tidak bisa dimanfaatkan oleh Anindito maupun Saktiawan Sinaga melalui sebuah tendangan first time yang membentur tiang ataupun mistar gawang dari Khairul Huda. Santoshi Otomo. Masih Santoshi Otomo. Sakti Sinaga. Gede Sukadana. Yang menarik, dua pemain yang mencetak gol bagi Mitra Kukar adalah dua-duanya pemain yang biasa menghuni bangku cadangan. Iya. Sakti Sinaga dan juga Fadil Sausu. Sakti bahkan menjadi pilihan keempat, Rendra, setelah Markus Ben, Jajang Mulyana, serta Anindito Wahyu. Dan dua-duanya pun juga memulai dari bangku cadangan di pertandingan sore hari ini. Ya. Bermain sebagai pemain pengganti dan dua-duanya mampu membuat pelatih Simon McManamy berjingkrak kegirangan dengan gol-golnya. Anindito Wahyu. Datang kali ini Nemanja Obrich. Masih Nemanja Obrich. Kita lihat Ahmad Bustami. Coba tadi bermain 1-2 dengan Sakti Sinaga. Gustavo Lopez. Mario Kostas. Kembali Mario Kostas. Zainal Arifin masih mengenai Pierre Niangka. Direbut kembali oleh Zainal Arifin. Percobaan kedua mudah saja bagi Joy Sorongan.
Jika pertandingan berakhir dengan skor 2-0, ini menjadi kemenangan bagi Mitra Kukar dan mereka akan berhasil menggeser Persib Bandung dari peringkat 4 klasemen karena mereka meraih 19 poin sama dengan Sriwijaya FC. Di menit terakhir di laga Mitra Kukar menghadapi Persela Lamongan. Kita lihat bagaimana Fadil Sausu juga mencoba tendangan dari luar kotak penalti. Berada di samping kanan dari Hoirul Huda. Abdul Gamal bermain kembali di posisi kanan menggantikan Seiji Kaneko. Di awal musim Abdul Gamal adalah pilihan di posisi bek kanan sebelum datangnya Seiji Kaneko. Kembali kali ini Abdul Gamal dimainkan untuk menambahkan waktu bermainnya dalam kancah Indonesia Super League musim ini. Abdul Gamal dan juga Anindito Wahyu adalah sejumlah pemain yang berhasil menyelip menjadi pemain utama dari Mitra Kukar dari sekian banyak bintang yang beredar di sana. Ya, kegagalan penalti dari Gustavo Lopez tadi memang berpengaruh cukup besar. Momen yang sempat hilang dirasakan oleh Persela Lamongan sehingga Fadil Sausu tadi bisa mencetak gol dan beberapa saat gempuran dari Mitra Kukar memang bertubi-tubi harus diterima oleh pertahanan dari Persela. Kejadian yang sama sebetulnya sempat dialami oleh Marcio Sousa ketika dia gagal mengeksekusi ataupun mengalami kejadian harus diulang tendangan penalti ketika Arema menghadapi PSMS. Hanya saja bedanya Marcio Sousa ketika itu berhasil dalam eksekusi kedua sehingga Arema akhirnya bisa menang dengan skor 2-1 atas PSMS. 3 menit taman waktu di babak kedua. Pertandingan dari Stadion Aji Imbu Tenggarong, Kalimantan Timur. Kita lihat kali ini tekanan coba dilakukan oleh Mitra Kukar. Ada Igede Sukadana. Ahmad Bustami. Fadil Sausu. Salah pengertian dia dengan Nemanja Obrich. Umpan kita lihat kepada Satoshi Otomo dari Mario Costas. Masih bisa dikuasai oleh Satoshi Otomo. Dan heading yang tidak terlalu keras tadi. Masih mudah bagi Joy Sorangan menahan sundulan Zainal Arifin. Kali ini Taufik Asrun, Zainal Arifin, Satoshi Otomo, direbut oleh Anindito Wahyu. Sakti Sinaga, masih Sakti Sinaga memberikan bola kepada Zulham Zamrun tadi. Sangat tidak egois tadi Sakti Sinaga memberikan bola kepada Zulham Zamrun. Harus mendapatkan perawatan nampaknya Anindito Wahyu setelah cukup sering melakukan sprint sepanjang pertandingan. Ya, memiliki kecepatan memang Anindito Wahyu, tapi memang peluang yang didapat di pertandingan sore hari ini tidak terlalu banyak. Ini adalah proses terjadinya gol kedua dan tendangan dari Fadil Sausu yang membuat Mitra Kukar menjadi unggul 2-0. Ya, 1-1 PSAP Sigli dan Persibo Balikpapan.
Kita lihat bagaimana PSW Sigli yang berusaha meraih kemenangan pertamanya masih tertahan saat ini. Peluang didapatkan oleh Persela Lamongan di detik terakhir. Mario Kostas. Tendangannya masih melebar dari gawang Joy Sorongan. Kita lihat bagaimana pertahanan dari Mitra Kukar yang sudah sempat tidak konsentrasi. Hampir saja dimanfaatkan oleh Mario Kostas untuk bisa mencetak golnya di sore hari ini. Ya, kelihatan sekali Pierre Nyanka sudah kehilangan kecepatannya dalam adu sprint dengan Mario Kostas. Kalah cepat Pierre Nyanka. Kita lihat bench dari Mitra Kukar tampaknya sudah bersiap-siap untuk merayakan kemenangannya. Dan akhir pertandingan antara Mitra Kukar menghadapi Persela Lamongan, unggul 2-0 melalui gol Sakti Sinaga dan juga Fadil Sausu, membuat mereka saat ini naik menjadi peringkat 4 klasemen Indonesia Super League, menggeser Persib Bandung. Dan kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini.